Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memasuki ibadah yang kudus, marilah kita bersaat teduh sejenak. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat hari Minggu buat kita sekalian. Semoga Tuhan kita Yesus Kristus memberkati kita mengikuti ibadah minggu keempat sesudah Trinitatis. Dialah yang menjadikan kita, yang menyelamatkan kita, dan yang memelihara kita. Terpujilah Allah yang Tritunggal, yang telah menjadikan kita. Topik minggu kita hari ini adalah diberkati untuk menjadi berkat. Karena itu, marilah kita merenung ketika Tuhan menjadikan kita dan ketika Tuhan memanggil kita, sesungguhnya karena Tuhan memiliki rencana. Dan rencana itu adalah supaya kita diberkati dan kemudian menjadi berkat. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah memberkati kita. Marilah kita bersatu di dalam persekutuan yang kudus ini, bersama dengan Allah di tengah-tengah jemaatnya. Kita satukan hati dan pikiran kita, memuji dan memuliakannya. Kita bernyanyi. Dan hendak memberi berkat melimpah
jemaatnya yang kudus, biar kasih murnianya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Datanglah ya sumber rahmat, seleraskan hatiku, menyanyikan kasih rahmat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku pada indah kita belai surga-Mu. Aku puji gunung pokok, gunung pengasihan-Mu. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu keempat sesudah Trinitatis tertulis di dalam Ulangan 16 ayat 21 sampai 22. Janganlah engkau menanam sesuatu pohon sebagai tiang berhala di samping mezbah Tuhan. Mezbah yang akan kau buat bagimu, janganlah juga kau dirikan bagimu tugu berhala yang dibenci oleh Tuhan Allahmu. Demikianlah hukum Allah. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada minggu keempat sesudah Trinitatis ini, kita berdiri di hadirat Allah yang Maha Kudus. Marilah kita memohon pengampunan dosa-dosa kita kepada Allah Bapa, Putranya Yesus Kristus, dan Roh Kudus, agar kita tidak bercacat dan bercela di hadapannya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sungguh-sungguh bertobat, dengarlah jaminan keampunan dosa kita. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
hapuskan dosaku, hanya oleh darah Yesus aku pulih dan sembuh, hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Damai dan harapanku, hanya oleh darah Yesus. Allah membenarkanku, hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Trinitatis hari ini tertulis dalam Roma pasal 15 ayat 7 sampai 13. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis. sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin.
Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darah yang kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita kepada Tuhan, seperti saudara-saudara kita seiman di dunia ini. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ikutlah jalan selamat bakar, jangan sesat dengar sabdanya. Hai marilah segera, sudah ditinggalkan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Selamat hari Minggu. Marilah kita mengikuti warta jemaat kita untuk minggu ini. Yang pertama, Nama minggu kita hari ini adalah minggu keempat setelah Trinitatis, dengan topik minggu adalah diberkati untuk menjadi berkat, di Pasu-Pasu Asagabe Pasu-Pasu. Yang kedua, ucapan selamat dan doa. Kepada seluruh jemaat HKBP Jalan Kornel Simanjuntak, seluruh majelis dengan sukacita mengucapkan selamat beribadah bagi kita semua keluarga yang ada di rumah kita masing-masing. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mazmur 100 ayat 2. Selamat ulang tahun kelahiran bagi seluruh jemaat yang lahir pada tanggal 29 Juni sampai dengan 5 Juli 2020. Firman Tuhan yang menjadi sukacita yang tertulis pada Mazmur 22 ayat 11, Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku engkaulah Allahku. Selamat ulang tahun pernikahan bagi Bapak dan Ibu yang menikah pada tanggal 29 Juni sampai dengan 5 Juli 2020. Firman Tuhan yang menjadi landasan tertulis di dalam Ibrani 13 ayat 4, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan
dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan perzina akan dihakimi Allah. Yang ketiga, pemberitahuan tentang ibadah di gereja kita HKBP Jalan Kornel Simanjuntak. Diberitahukan kepada seluruh jemaat HKBP Jalan Kornel Simanjuntak, karena masa pandemi COVID-19 yang masih mewabah, terutama di daerah kita Pematang Siantar dalam zona merah, maka ibadah minggu maupun ibadah pertanggiangan masih kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Dan gereja masih menyediakan ibadah live streaming sebagai panduan ibadah kita. Jika sudah ada perkembangan yang baik, gereja kita akan memberitahu kepada kita semua. Marilah kita tetap berdoa kepada Tuhan, semoga pandemi COVID-19 ini berlalu dari kehidupan kita. Hasil yang kelima, pengkhotbah yang menyampaikan firman Tuhan buat kita pada minggu ini adalah Bapak Pendeta Dr. Pahala J. Simanjuntak, dosen STT HKBP Pematang Siantar. Yang keenam, perekrutan calon Sintua. Sesuai dengan keputusan rapat Parhalado pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2020, gereja kita membutuhkan tenaga pelayan calon Sintua yang baru, yaitu dari sektor 1, 1 orang, untuk sektor 3, 2 orang, untuk sektor 4, 1 orang, untuk sektor 5, 1 orang. Sehubungan dengan itu, dimohon kepada seluruh jemaat masing-masing sektor supaya mengajukan dan mencalonkan calon Sintua yang dimaksud dari masing-masing sektor dengan batas akhir Juli 2020 yang dipandu oleh Sintua sektor masing-masing. Yang selanjutnya, undangan pelantikan kepengurusan gereja HKBP Jalan Kornel Simanjuntak. Pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020, melalui rapat Parhalado telah diputuskan periodisasi kepengurusan yang baru untuk periode 2020 sampai dengan 2024. Nama-nama atau daftar pengurus tersebut sudah tertera pada acara minggu lalu dan minggu hari ini tanggal 5 Juli 2020. Pelantikan kepengurusan yang baru akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 di acara rekaman live streaming pada pukul 14 WIB atau jam 2 siang. Sehubungan dengan acara pelantikan tersebut, kami mengundang semua pengurus baru sesuai dengan nama-nama yang sudah tertera supaya hadir pada Minggu 5 Juli 2020 di gereja kita HKBP Jalan Kornel Simanjuntak. Undangan belajar CD. Kepada seluruh anak kami peserta didik CD, mulai tanggal 11 Juli 2020, pukul 15 WIB bertempat di gereja HKBP Jalan Kornel Simanjuntak. Kami ingatkan supaya semua memakai masker masing-masing. Demikian warta jemaat kita untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan kami ucapkan Bapa untuk kebaikan-Mu. Pada hari ini ya Bapa, kami sudah memuji, memuliakan dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan masih menjaga dan memberkati kami Tuhan hari lepas hari ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang setia, Allah yang tak akan meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan warta jemaat-Mu untuk minggu ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang turut campur Tuhan dalam setiap apapun yang gereja melakukan ya Bapa. Biarlah itu semua Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan dimanapun berada ya Bapa. Biarlah Tuhan yang memberkati Tuhan supaya setiap jemaat-Mu juga Tuhan bisa menjadi berkat dimanapun mereka berada. Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menjaga Tuhan. Apapun yang menjadi
keinginan, keresahan dari setiap umat-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan yang turun tangan ya Bapa. Biarlah berkat sukacita Tuhan melimpah di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Tuhan juga memberkati gereja-Mu Tuhan, HKBP Jalan Kornel. Biarlah Tuhan, berkat Tuhan selalu baru Tuhan, tak berkesudahan Tuhan untuk gereja-Mu ini, supaya gereja-Mu ini Tuhan bisa menjadi berkat Tuhan untuk orang-orang di sekitarnya Tuhan, dan begitu juga untuk jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami masih berdoa untuk bangsa ini ya Bapa. Tuhan berkati bangsa kami Tuhan dalam menjalani proses new normal life Tuhan. Biarlah Tuhan tetap ada di depan kami Tuhan, berjalan bersama kami Tuhan. Biarlah Tuhan pandemi ini Tuhan segera berakhir Tuhan, dan kami Tuhan rakyat-Mu Indonesia Tuhan bisa melaksanakan setiap pekerjaan kami kembali seperti semula. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, Tuhan yang berkati hamba-Mu supaya firman yang ditabur hari ini Tuhan bisa menjadi berkat dalam kehidupan kami masing-masing. Ampuni kami Tuhan akan kesalahan kami supaya jangan terhalang berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar dirimu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan buat kita pada minggu ini, tanggal 5 Juli tahun 2020, salam sehat buat kita semua, dan salam juga dari STT HKBP tempat kami melayani. Saya Pendeta Pahala Janen Simajuntak, yang saat ini melayani sebagai dosen di STT HKBP Pematang Siantar. Saya bersyukur bisa berbagi dengan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Sekalipun ibadah berlangsung dan penyampaian khotbah dalam live streaming, tapi tidak akan menghilangkan makna khotbah dan ibadah-ibadah hari Minggu yang kita lakukan pada hari ini. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita persiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan pada hari ini, tanggal 5 Juli 2020, yaitu dari kitab Kejadian pasal 12 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah
dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dari orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tengah Negeb. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, jika Bapak Ibu ditanya, siapakah yang menjadi idola Bapak Ibu yang ada di dalam Alkitab? Siapakah salah seorang tokoh yang menjadi idola saudara di dalam tokoh-tokoh Alkitab? Tidak sedikit yang memilih nama Abraham atau Abram sebelum dirubah Allah dari Abram menjadi Abraham, artinya bapak bangsa besar. Tetapi tidak sedikit juga yang mengabaikan nama Abraham, sebab bagi mereka Abraham itu dianggap sebagai no comment, atau juga Abram dianggap sebagai tidak mau kritis. Jadi maunya orang mengkritis. Jadi kadang kita juga, Tuhan juga jadi kita kritisi. Itu bedanya logika dengan iman. Abram tidak mau mengkritisi Allah, dia tidak mau no comment, dia tidak mau komen, tapi dia menerima dengan iman. Itu bedanya logika dengan iman. Bukan tidak boleh kritis, mengkritisi, mengkomen, tapi sikap Abram dengan panggilan Allah, dia cukup mengapresiasi sambil mengimani bahwa dia dipanggil oleh Allah. Persoalan memilih atau tidak memilih Abraham bukan urusan kita. Tetapi Alkitab berkata bahwa Abraham tidak boleh diabaikan dalam sejarah Alkitab. Bahkan semua agama, bahkan bukan hanya agama Kristen, tokoh Abraham ini menjadi sentral, termasuk bagi agama-agama Abrahami. Bahkan secara kekristenan ketika kita berdoa, kita sering katakan, ya Allah kami, Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub. Nama Abraham tidak pernah luput dari sejarah kehidupan umat percaya. Maka Abraham menjadi salah satu tokoh utama, satu figur
yang disampaikan melalui khotbah kita pada hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ketokohan Abraham dimulai dari cerita ketika dia dipanggil oleh Allah dalam teks khotbah kita pada hari ini. Ketika Allah berfirman kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kata pergilah ini merupakan sebuah perintah yang memang kebenarannya yakini 100%. Karena Allah yang berfirman, tidak sanksi, pasti, jangan ditolak. Karena itu harus segera. Kalau misalnya orang tua memerintahkan anak-anaknya, segeralah, ayo jangan ditunda. Karena nasihat itu, perintah itu tidak mungkin tidak baik. Pergilah. Saya ingat ketika saya masih muda, saya selalu diperintahkan orang tua saya supaya cepat pergi ke sekolah. Rupanya saya hanya bilang, oke, tunggu. Akhirnya hujan datang, sehingga saya pun terlambat. Padahal sebelumnya sudah diingatkan, pergilah. Tapi saya bilang, wait, tunggu. Akhirnya saya terlambat, bahkan hujan menimpa saya. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam nama Yesus, ternyata di balik panggilan Abraham ada rahasia istimewa bagi Abraham yang datangnya dari Allah. Panggilan kepada Abraham berisikan berkat baginya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku memberkati engkau. Aku membuat nama masyhur. Dan aku membuat engkau akan menjadi berkat. Beberapa kali kata berkat diulangi dalam teks ini. Paling tidak 3 janji Allah yang disampaikan kepada Abraham. Pertama, menjadi bangsa yang besar. Beberapa bangsa dunia ini berlomba untuk menjadi besar, tapi hanya sekejap mata bisa hancur karena perang, karena mara bahaya, karena nuklir dan berbagai macam. Berlomba-lomba untuk menjadi bangsa yang besar, tapi akhirnya bisa temporer, hanya sementara. Tapi kepada Abraham Allah berkata, kamu akan menjadi bangsa yang besar. Kebesaran Abraham sebagai bangsa bukan dia sendiri yang membuat, tetapi oleh Allah bangsa menjadi besar. Dan yang kedua, berkat itu, janji itu ialah mendapat berkat. Dan ini mau disampaikan kepada kita para pembaca hari ini, bahwa Allah lah sumber berkat, tidak ada yang lain. Bahwa sumber berkat itu ialah Allah sendiri, bukan manusia, bukan dunia ini. Kalau ada orang memahami bahwa berkat datang dari tulang, itu harus direvisi. Kalau ada orang Batak mengatakan bahwa berkat itu datang dari hula-hula, hula-hula hanya perpanjangan tangan, tapi berkat itu datang dari Allah. Allah lah sebagai sumber berkat. Dan ketika kita mengatakan tentang berkat, ada banyak pemahaman yang berbeda. Seolah-olah hanya berkat itu sesuatu yang bisa kita lihat, kita pegang. Tetapi sebenarnya banyak berkat yang kita terima. Kesehatan, cuaca, hari Minggu, keluarga, semuanya itu bagian daripada berkat. Dan Allah memberkati Abraham, bahkan keturunannya. Dan janji yang ketiga Bapak Ibu ialah namanya masyhur. Orang menghendaki dirinya masyhur, terkenal, populer, tokoh yang diidamkan oleh orang banyak. Boleh seseorang menjadi terkenal, populer, masuk karena usahanya, kepintarannya, karir. Tetapi ingat, itu hanya sementara. Tapi ketika Allah mengatakan kepada Abraham, namamu masyhur. Kemasyhuran nama Abraham bukan karena dirinya sendiri, tapi Abraham masyhur karena Allah. Allah lah yang memasyhurkannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus,
ternyata juga tidak ada alasan bagi Abraham setelah mendengarkan janji itu. Secara manusiawi dia bisa komen, bisa mengkritisi Allah, tetapi seperti yang kita katakan tadi, apa yang diterima bukan logika yang berpikir, bukan logika yang berbicara, tapi iman. Dia sebenarnya bisa berkata, kemana Tuhan kau panggil aku? Di mana tempat itu saya pergi? Atau tunggu dulu, saya belum punya anak. Tunggu dulu, saya harus permisi kepada saudara-saudaraku. Aku harus permisi sama ayahku. Saya lebih betah di sini. Saya memilih at home saja daripada keluar dari tempat ini. Kalau orang Batak bilang, harga ada bonani pinasa. Ketika saya SD, saya ada mengingat desaku yang kucinta. Bagi Abraham, bagaimanapun kecintaannya terhadap Bonani Pinasa, desa yang dicintai, tapi dia lebih memilih panggilan Allah. Sebab apa? Abraham yakin harta yang dia tinggalkan, harta yang dimiliki melebihi harta surgawi yang akan diberikan oleh Allah kepadanya. Harta yang dia miliki itu harta surgawi yang dia miliki, bahkan lebih besar dari itu ialah harga surgawi. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Yesus dalam kitab Injil Matius pasal 16 ayat 26. Apa gunanya semua seseorang mempunyai seluruh dunia jika nyawanya atau jika dia kehilangan nyawanya. Tuahama lihat portibio diomo anggomagodo osana, anggomagodo todina. Harta perlu, uang perlu, tapi harta yang kita nantikan ialah harta surgawi yang melimpah dari Allah. Itu sebabnya Abraham nurut akan panggilan Allah. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Lot dan Sarai istrinya dia bawa sebagai bagian daripada keluarganya. Mencintai keluarga. Keluarga ialah harta yang paling berharga. Demikian sering kita dengar. Demikian juga Abraham, dia bawa istrinya, dia bawa juga anak saudaranya Lot. Itu perwakilan bahwa dia juga mencintai Allah, tapi juga cinta kepada keluarga, cinta kepada istrinya. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih, atas ketaatan Abraham membuahkan hasil yang baik. Ternyata Allah menempati janjinya. Allah tidak pernah lupa akan janjinya. Dan janji Allah itu indah, tepat, tidak terlambat. Allah tidak pernah ingkar akan janjinya. Allah berjanji kepada kita. Allah berjanji kepada semua orang bahwa Allah menjadi jaminan kehidupan ini. Ayat 7 dikatakan, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Ternyata itu janji salah satu. Aku akan memberikannya. Jadi bukan bohong, Allah tidak pernah bohong. Allah konsekuen apa yang disampaikan. Manusia hidup dengan janji Allah. Manusia hidup dengan baga-baga di mata. Dan berkat dan janji Allah itu sebagai jaminan bagi saya, jaminan bagi Bapak Ibu. Maka hiduplah dengan janji Allah, bukan janji manusia. Saya sangat tertarik dengan lirik lagu ini. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Nanti habis ibadah Bapak Ibu bisa nyanyikan di rumah masing-masing. Janji Allah indah, tidak pernah terlambat. Allah tidak pernah ingkar akan janjinya. Allah selalu mengatakan iya. Hanya kita sering tidak sabar. Maunya ketika kita minta langsung, otomatis. Padahal Allah juga menginginkan kita sabar. Tunggu, pasti datang. Itu sebabnya sering saya katakan, orang sabar kasihan Allah, saya makin sabar, diinjak orang salah. Orang sabar kasihan Allah, saya makin sabar, semakin dikasihi Allah. Tuhan itu
mengajak kita supaya kita sabar, menantikan. Dan bagian ini, betapa berbedanya Allah dengan manusia. Kalau manusia berjanji, asing hata manugut, asing hata botari, asing hata hari Senin, udah asing hata hari Selasa, dan bui titiup hatana, ulu sudi, tuksada dan rong naulu. 10 hata olo, 10 kata ya, satu pun tidak ada yang dilakukan. Semuanya ulu, alai dan dilaksanakan. Kenapa? Karena janji. Saat ini kita muak dengan janji-janji. Mula-mula ngau, sonom 2 tahun, kan begitu. Kalau saya nanti duduk di sana, buat ini, desa ini kita bangun, berbagai janji, sehingga orang muak tentang janji. Maka dituntut apa? Kami tidak butuh janji, yang butuh apa? Aksi, tindakan. Jadi hati-hati merjajidah. Hati-hati menyampaikan janji. Karena janji adalah utang yang harus dibayar. Allah tidak pernah berhutang. Tetapi Allah memberikan janjinya kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, Allah memanggil kita. Apa yang dilakukan oleh Allah kepada Abraham juga menjadi bagian daripada panggilan kita. Allah memanggil saya. Allah memanggil Bapak Ibu. Allah memanggil orang Kristen di seluruh dunia. Percayalah, datanglah kepadanya. Dia Maha Kasih. God is love. Allah itu kasih. Allah itu Maha Murah. Dan Allah tidak pernah berbohong. Allah sungguh-sungguh menepati janjinya. Oleh sebab itu, bersyukurlah akan janji Allah. Bersyukurlah atas apa yang telah dianugerahkan Allah. Abraham yakin dan dia bersyukur sehingga dia membangun mesbah. Ayat 7b. Maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Mesbah, altar, bagas joro, bait suci. Itulah yang dilakukan oleh Abraham, merespon janji yang disampaikan oleh Allah kepadanya. Mesbah yang dimaksud ialah rumah untuk berdoa, kemah untuk bertemu dengan Allah, memuji-muji namanya dan memuliakan Allah, Allah yang maha kuasa. Dan ketika Abraham membangun mesbah dan kemah, dia juga menjalin perjanjian bahwa Abraham berjanji, engkau Allahku sebab aku menjadi umatmu. Engkau telah memanggil aku, maka saya berjanji engkaulah Allahku selama-lamanya. Abraham menyembah Allah yang baik itu karena dia membangun mesbah dan kemah. Selama COVID berlangsung hampir 3 bulan, ibadah kita yang berlangsung di rumah, itulah yang kita anggap sebagai altar bagi Allah, mesbah bagi Tuhan, kemah pertemuan kita dengan Allah. Maka ibadah-ibadah seperti ini terjadi rumah-rumah, sama seperti Abraham telah membangun mesbah bagi Allah, sama seperti orang Kristen yang saat ini telah mendirikan kemah, mesbah di rumah kita masing-masing. Dalam ibadah persekutuan, merespon, meyakini, bahkan merenungkan bahwa Allah selalu berjanji, dan itulah kehidupan kita. Namun yang paling utama yang dituntut oleh Allah kepada Abraham bukan hanya kemah, tapi hatinya lah sebenarnya menjadi kemah, hatinya lah sebenarnya menjadi mesbah. Dan itu juga bagi kita, bahwa mesbah yang sebenarnya ialah hati kita, kemah yang sebenarnya ialah rumah kita, keluarga kita, hidup kita. Maka ketika kita pergi kemana-mana, kita membawa mesbah kita, hati kita, kepercayaan kita kepada Allah. Ada perkataan seorang pernah bapak gereja, sebenarnya bukan bapak gereja yang kita katakan sebagai ahli tokoh gereja. Dikatakan kepada orang Batak, tu dia halak Batak lau sedihut tidu gerejana. Itu artinya apa? Orang Batak
khususnya orang Kristen yang datang dari Bonapa Sugit, selalu mengutamakan mesbah bagi Allah, persekutuan dengan Tuhan, kemah bertemu dengan Allah, karena dia anggap tidak ada andalan kecuali Allah. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, kalau kita katakan bahwa teks ini berbicara tentang janji Allah itu sudah kita terima. Dan salah satu buah janji Allah ialah janji Allah yang terbesar yang membawa kita kepada sukacita ialah Yesus Kristuslah buah daripada janji Allah. Ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, mereka dihukum, mereka jauh dari Allah. Tapi Allah mengingat kasih-Nya kepada manusia sehingga Yesus menjembatani kita dengan Allah. Maka terjadilah rekonsiliasi, pengampunan. Dulunya kita orang berdosa, dulunya kita orang yang tidak diperhitungkan, dulunya kita adalah orang hina. Tetapi karena Yesus menjembatani kita berdamai, sehingga kita memperoleh damai dan sukacita dari Tuhan melalui perantara anaknya Yesus Kristus yang datang ke dunia ini. Dia datang dan menyelamatkan kita dan memberikan kepada kita sukacita yang besar yang tidak diberikan oleh dunia, tapi diberikan oleh Yesus sebagai juru selamat. Dan ketika Yesus naik ke sorga, dia berpesan bahwa Roh Kudus akan datang, dan itu juga janji dari Allah. Yesus menjanjikan Roh Kudus akan datang, dan itulah kehidupan kita sekarang ini. Gereja-gereja di seluruh dunia, gereja-gereja yang berkebaktian di rumah masing-masing, Roh Kudus akan memimpin. Roh Allah akan bersama-sama dengan kita. Maka teks epistel kita juga hari ini, Rom 15 ayat 7 sampai 13. Oleh bangsa-bangsa akan bersukacita karena mengenal pemberian Allah, terutama bagi bangsa-bangsa yang mempercayai Allah. Bangsa-bangsa yang percaya kepada Yesus akan memuji dan menyembah Dia. Dia ialah Yesus Kristus. Maka pujilah Tuhan karena Yesus telah membawa berkat. Bersukacitalah karena Yesus. Orang Kristen ialah orang yang bersukacita karena Yesus telah dijanjikan dan menyelamatkan kita. Maka tepatlah topik minggu hari ini, diberkati menjadi berkat. Diberkati menjadi berkat. Kita telah diberkati oleh Allah melalui pengampunan dosa, kehadiran Yesus dalam kehidupan kita. Maka panggilan kita juga sebagai orang Kristen harus menjadi berkat bagi dunia. Mana dunia yang dimaksud? Dunia dipahami dalam arti yang baik ialah dunia di mana kita berada, dunia di mana kita bekerja, di mana kita tinggal. Disitulah kita menjadi berkat. Maka jadilah berkat karena kita sudah mendapat berkat dari Allah, sehingga kita menjadi berkat bagi dunia. Melalui apa? Talenta, kemampuan, dan apa yang kita bagi orang lain. Karena kita sudah terberkati oleh Allah. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah kami selama-lamanya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Janjimu selalu baru, dan karena janjimu itulah kami boleh bersukacita. Dunia ini tidak menjanjikan berkat, tetapi Engkaulah sumber berkat yang melimpah dalam kehidupan kami. Berkati seluruh umat percaya di seluruh dunia yang selalu percaya kepadamu dan juga percaya kepada Yesus Kristus dan Roh Kudus. Berkati persekutuan orang Kristen di rumah pada saat ini, pada hari ini. Dan kami juga memohon agar ibadah-ibadah pada minggu-minggu akan datang, kami akan mengadakannya di gereja setelah virus corona berakhir dari kehidupan kami. Kami yakin Tuhan akan selalu menyertai kami. Ampuni kami atas salah dan dosa kami. Dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
kemuliaan, hormat dan puji-pujian bagi Allah yang telah memberkati hidup kita. Ada banyak kasih dan kebaikan Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Dengan semuanya itu kita menyadari bahwa kasih setia Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Oleh karena itu, kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, dan roh, dan segala yang ada pada kami, menjadi kemuliaan dan puji-pujian bagi Allah. Iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah berkat sejati. Yesus Kristus yang telah memanggil kita keluar dari kutukan dosa, menuju pada berkat-Nya terbesar dan terindah, yaitu keselamatan hidup yang kekal. Tuhan Yesus berkata, "Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Apapun yang boleh kita terima dalam dunia ini akan kita tinggalkan, dan hanya berkat sejati yang membawa kita pada hidup yang kekal." Jika kita sadar bahwa kita hidup hanya karena kasih setia Allah, maka kita juga tahu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sebab untuk itulah kita dipanggil. Dengan penyertaan kasih Tuhan, marilah kita berangkat menjadi orang-orang yang diberkati dan menjadi saksi-saksi Kristus akan kebesaran kasih-Nya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanmu padaku. Telah Kau beri hidup bahagia abadi. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniaku, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat hari Minggu. Kami majelis dan tim ibadah gereja kita HKBP Resort Pematang Siantar 2 Jalan Kornel Simajuntak menyampaikan kepada seluruh jemaat kami pada minggu ini, selamat hari Minggu bagi kita semua. Koras.